Halo semua, selamat datang kembali di Berita. Begini reaksi kita. Jadi hari ini kita akan nge-react video nih guys, sama kayak minggu-minggu kemarin. Kalau sekarang nih ada satu isu yang lumayan, ya banyak lah cibir-cibir obrolan-obrolan di kantor ini dan di kalangan masyarakat ya. Tapi kali ini gue nge-reactnya nggak sendiri nih. Gue bakal ada tamu, tamu kehormatan lah ya, bisa dibilang gitu. Langsung aja kita panggil Mas Sultan. Jadi Mas Sultan ini tuh dari partai PKN. Jadi Mas Sultan ini tuh dari partai PKN ya. Kalau boleh tahu partai PKN ini apa sih Mas? Kebetulan partai PKN itu singkatan dari Partai Karbu Nasional. Oh, Karbo. Karbu. Gue mungkin badan. Jadi hari ini Mas, kita tuh mau nge-react video tentang koalisi mulai bergoyang lagi nih. Jalan Anies tuh makin terjal dan makin banyak tantangan kali ya. Ya banyak lah ya sekarang kondisi-kondisi politik kayak AHY bertemu dengan Puan. Dan banyak lah intinya kayak, Mas, mau diikat rambut ini saya ada ikat rambut nih, oh ya. Terus. Banyak lah intinya kondisi-kondisi politik yang mulai bergoyang nih, kayak peta koalisi pun juga udah mulai berubah ya dengan adanya pertemuan AHY dan Puan gitu. Banyak dampaknya dari situ gitu. Nah, di video ini tuh saya sih udah lumayan ya. Saya sih udah lumayan ada aja kukunya lah, rambutnya. Ya, saya kan ini gimana sih? Saya mau dengerin aja. Jadi ya intinya di video ini tuh kita mau nge-react lah intinya kan, kayak kondisi politik nih udah mulai bergoyang gitu kan, udah mulai goyah. Nah, Anies nih sebagai orang yang nggak masuk ke Pak Anies nih sebagai orang yang masih bisa berhenti nggak? Ada yang bisa ngikat nggak nih tali? Udah ngomong aja terus apa? Pak Anies nih sebagai orang yang nggak masuk ke partai politik kan ya merasa, apalagi kan dia suaranya banyak ya, lumayan ya sekarang suaranya bergema. Ya pagi kan Pak Anies juga kan laki-laki, mungkin udah akil balik jadi lebih keras suaranya. Nggak berani. Nggak berani. Jadi paling ya kita react aja langsung kali ya videonya. Langsung aja kita tonton. Jangan lama ngeditnya susah. Oh ya Mas yang ngedit juga ya? Oh iya maaf ya. Yaudah langsung aja kita tonton video. Kalau kita berbincang sepanjang ini, apakah nanti akhirnya hantaman kasus hukum, kemudian godaan-godaan politik lainnya akan menggoyahkan koalisi perubahan kalau menurut Anda? Kalau menurut saya sih kalau tentang hukum ya, kalau memang salah ya nggak apa-apa, diproses aja. Karena hukum kan harus tidak tebang pilih gitu ya. Jadi kalau ada yang menteri yang salah, ya diproses aja. Yang menteri lain juga kalau ada yang salah ya proses aja. Jadi kalau tentang proses hukum harusnya dibedakan. Jangan sampai kemudian hukum ini dijadikan alat untuk kekuatan. Bentar Mas, Mas tuh tahu nggak sih kira-kira peta koalisi itu ada berapa dan apa aja gitu namanya? Nggak tahu, Mbak. Oh Mas nggak ikut koalisi ya? Nggak ikut koalisi. Saya nggak tahu soalnya sekarang kita dari Partai Karbu Nasional lebih fokus untuk ke. Ya jadi peta koalisi itu ada 3 ya teman-teman. Peta koalisi itu ada 3 ya Mas. Yang pertama itu ada Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, yang mana isinya itu adalah partai. Kamu kena kok KPP? Kamu Iya. PKS atau Partai Keadilan Sejahtera, Nasdem, dan Demokrat. Gitu. KPP juga sering terjadi tuh kalau misalnya pasangan kita lagi berantem kayak, kamu kenapa KPP? Oke, yang kedua itu ada KIB ya. Orang-orang semua pasti udah tahu lah, Koalisi Indonesia Bersatu. Di mana isinya itu ada Golkar dan PAN. Dan yang terakhir itu adalah Koalisi Kebangkitan. Mas bisa kontribusi nggak? Dan yang ketiga. Bukan bidang saya, lagi Mbak pakai ngundang saya sih. Mas bidang apa? Bidang datar? Saya lebih ke ini sih, bidang dada yang bidang. Nah, yang terakhir itu ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang mana diisi oleh Gerindra dan PKB. Itu ya guys. Jadi intinya biar kita tuh bisa mengedukasi gitu pada orang-orang yang masih buta politik ya. Buda politik. Buda. Kayak apa aja sih koalisinya ya itu gitu. Karena apalagi kan Mas kan juga nggak tahu kan peta koalisinya. Karena memang terus Mbak dari gimana? Oke, lanjut aja nonton ya. Lanjut. Kekuatan kepentingan politik gitu. Nah menurut saya itu yang tidak bisa. Nah kemudian apakah akan terus diganggu?
selama Anies Baswedan berpotensi menang, pasti akan terus-terus diganggu. Jadi ini karena Anies berpotensi menang, karena makanya ada gangguan Karena terus berpotensi menang, makanya akan terus diganggu. Kan tadi saya sudah jelaskan pertandingan yang akan dihadapi oleh Mas Anies ini ada 2. Pertandingan yang sebelum pertandingan asli ini yang sekarang ini menuju pertandingan nanti. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kompetisi yang namanya Pilpres itu kan semuanya terserah rakyat gitu ya. Mau dicurangin kayak gimana juga kalau rakyat memilih ya menang aja. Tapi menuju ke sana itu harusnya pemerintah saat ini, penguasa saat ini fair aja. Jadi Sekarang nggak walaupun fair menurut Anda? Walaupun sudah mempunyai 2 jago kan, ini kan persepsi publik kan ada 2 jago nih, Pak Prabowo dan Pak Ganjar gitu ya. Ya harusnya dipersilakan saja. Siapa contoh yang paling benar itu dalam urusan demokrasi seperti ini? Siapa? Nggak tahu. Siapa kita? Nggak tahu. Tapi ngomong apa ya Pak? Tapi ngomong-ngomong soal capres nih ya, kan tadi kan Capres calon presiden. belum. Calon presiden. Iya betul. Apa calon prestasi? Gitu? Tapi yang tadi Bapak yang kita udah lihat ya di video ini ya, si Bapak ngomong Pak Satrio. Capres bukan? Tadi Pak Satrio ngomong. Oh iya Pak Satrio. Capres tuh kan udah Calon ada presiden. yang 2. Iya udah nggak usah diulang lagi. Capres tuh kan ada 2 ya yang ini ada. yang apa? Yang jagoannya lah ya. Yang Tapi jagoan. kira-kira Bapak tahu nggak ya? Kira-kira capres nih yang udah dideklarasi gitu. Siapa aja? Duh, capres banget gue. capek. Temen gue telepon lagi. Siapa itu Jamil? Temen gue. Jam, lu jangan nelpon Jam. Lagi syuting, Jamie. Intinya Mas tuh tahu nggak kayak capres nih siapa aja yang udah dideklarasiin? Yang Ya, saya cepet tahu aja. sih kayaknya kemungkinan Pak Prabowo ya. Iya, Pak Prabowo, betul. terus Pak Anies, Pak Ganjar. Betul. Sama ini paling sama Udah sih, Kaisang. 3 aja. Kaisang Enggak, Kaisang Depok Mas. Kan, ya udah lanjut. Seperti ini. Megawati Soekarno Putri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri itu yang paling benar, yang mengerti demokrasi. Kenapa? Contohnya, kalau dia menggunakan kekuasaan dalam demokrasi, nggak akan bisa maju orang namanya SBY ke dalam perhelatan Pilpres 2004. Oke. Cuma Ibu Mega mengerti itu. Petugas partainya belum menurut saya. Oke, Bung Panda, ini karena Anies punya potensi menang, makanya diganggu-ganggu terus gitu ya. Boleh mic-nya digunakan. Motong. Nah, maksudnya kalau potensi menang ini kan dia namanya kita nyapres ya. Ya kayak kita apa sih nyalon buat jadi ketua kelas aja gitu loh kan, atau enggak ketua divisi kayak Kadif. Iya kadif. Jadi kayak ya udah gitu, semuanya punya potensi menang, cuman tergantung suara yang memilih mereka Ya masing-masing tergantung aja. suara 1, suara 2 ya. Soalnya kan kalau Udah, dari PKN. nggak tahu ah. Itu nggak betul itu. Prabowo juga punya potensi menang, Ganjar juga punya potensi menang. Jadi kalau Bedanya tadi itu kan karena ada endorsement dari pemerintah dari Sama-sama presiden. punya potensi menang. enggak. Tapi kan jelas yang sana kan President's man. gitu. keinginan penguasa. Bukan nggak usah dramatisasi lah gitu loh. Begitu menjadi jalannya Anies menjadi begitu terjal gitu ya kan. Emang udah jalan di mana sekarang? Jadwalnya juga belum. Loh, ini Apanya seperti juga belum. Hensat bilang kan pertandingannya ada 2 nih pertarungannya. Pertarungan sebelum pemilihan presiden, pertarungan pas pemilihan presiden. Nah ini pertarungan berat Ini yang aja sekarang dulu disuruh. diberes-beresi dulu lah PR-nya. Oke. Wakilnya ditunjuk dulu lah, apanya di apa dulu lah gitu dulu. Oke, Jadi jangan- nggak usah dramatisasi Jangan gitu loh. didramatisasi, Gus Coy. Terakhir Gus Coy. Ya, saya ingat teori yang pernah saya pelajari dalam hidup, terutama dalam demokrasi kita berkompetisi itu ada 2 jalur yang melekat pada ada 2 hal yang melekat 2 jalur. Biasa tuh ada jalur prestasi sama jalur pada ada 2 hal yang melekat pada setiap manusia. Pertama disebut khauf, kekhawatiran. Ngomong-ngomong nih Mas kan soal ya pemilu dan Pilpres 2024 nih Mas ya. Kita ngomongin yang masalah sekarang dulu nih guys. Kan Jokowi tuh kan dikenal sebagai muka dari Indonesia ya. Presiden. Ya maksudnya dia sebagai kayak Indonesia top of mind-nya tuh ya udah Jokowi gitu. sebagai keluarga dari itu dia mah Kaisang, Gibran sama Nah, kira-kira nih kan Pak Jokowi itu kan presiden kan. Siapa nama wakil presiden Pak Jokowi? Pak Ma'ruf Amin, Betul. Pak Ma'ruf Amin.
Iya. Ya udah. Dia kayak nggak niat gitu di sini. Kenapa gue tiba-tiba ngomongin Pak Maruf Amin? Karena setelah gue riset dan gue ngobrol sama teman-teman gue gitu kan. Lu mau resign emang? Riset. riset. Enggak, bercanda Mas. Jadi enggak resign. Terus? Naikin gaji boleh lah. Canda. Boleh tuh. Kadang ada nggak sih di lingkungan lo, circle lo nih gitu kan, circle Jaksel lo nih, Ya. kira-kira Jakarta selebeo. ada nggak nih kira-kira Ada, Mbak, yang saya udah lama nggak dagang. Mbak nyari apa sih sebenarnya? Ada nggak? Apaan? To the point aja lah. ada nggak nih kira-kira yang taunya tuh ya udah Jokowi ini sebagai mukanya Indonesia gitu, ternyata ada Pak Maruf Amin loh gitu di sampingnya yang ikut bekerja juga, ikut membantu juga gitu. Iya, jadi gini sebenarnya kan kalau misalnya ya wajar karena yang lebih sering terekspos kan Pak Jokowi, mungkin dan juga dia kan selaku presiden Indonesia juga kan. Jadi mungkin orang memang lebih aware kalau misalnya muka Indonesia itu ya adalah Pak Jokowi sendiri gitu. Untuk Pak Maruf Amin sendiri kan karena ya banyak omongan masyarakat juga perihal apa sih sebenarnya kinerja dari Pak Maruf Amin nih sebagai wakil presiden dan wakilnya dari Pak Jokowi sendiri. Cuman kan kita nggak tahu nih di balik layar sebenarnya Libet kan? sebenarnya seperti apa gitu kan. Tapi yang pasti sebenarnya saya yakin sebenarnya Pak Maruf Amin sendiri pasti ada andil dan kontribusi dari setiap kebijakan yang ada Pak Jokowi. Tapi kalau wakil gubernur DKI Jakarta tahu? Pak ini kalau nggak salah, Pak Wakil Gubernur. Nggak tahu. Ya, siapa sih? Nggak tahu gue juga. Gimana sih? Nanya. Dah, kita lanjut ya. Tiran. Oke. Kan? Yang kedua disebut roja, harapan. Kan? Kekhawatiran, mengapa khawatir? Kalau dalam konteks politik kita sekarang. Karena presiden yang mestinya berbuat adil, dia telah cawi-cawi. Dia telah jelas-jelas nyata mendukung siapa. Dan dia punya instrumen. Dia punya Depdagri, dia punya segala macam sampai aparatur ke bawah. Khawatir, ini betul-betul nanti tidak terjadi. Khawatir, betul-betul nanti curang. Kemudian ada harapan. Kata Bang Fahri, kita nggak ada jalan. Kita tetap punya harapan. Karena setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kami yakin sebagai manusia beriman ada jalan, ada pilihan. Nah, apa yang kita katakan semuanya tadi itu adalah bagian dari kritik. Hai pemegang kekuasaan, kami semua sebagai rakyatnya mestinya memperoleh keadilan. Itu hari ini nyata di lapangan tidak memperoleh keadilan. Kekhawatiran berikutnya kami, Anda berlebihan di dalam memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya atau kepentingan partainya. Jadi ini semua pakai ilmu. Kan? Bukan ini berdasarkan asumsi. Bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan asal ngomong. Kan? Jadi, nah, oleh karena itu maka yang kita katakan adalah harapan, kekhawatiran sekaligus kontrol. Oke, baik. Presiden. Itu kuncinya. Sayang Kira-kira sekali begitu. ini saya yakin punya komentar Bang Pandra, tapi waktunya habis. Bang Fahri juga aku bagian. Belum Mas, belum closing. Jangan tadi waktunya habis. Ya pokoknya bener sih, tapi yang diomongin dari video ini Siapa ya, dari siapa? Gue setuju juga gitu tadi. Saya. Bapak siapa? Jadi ya mau berubah bagaimanapun peta koalisinya gitu, selagi ada orang yang nyalek, ada orang yang nyapres dan dia membawa prinsip jujur, dia nggak curang, ya pasti dia bakal dipilih sama suara rakyat. Mau itu dia ada orang yang bilang kayak kinerjanya jelek gitu, kinerjanya nggak bagus gitu kan. Ya kalau misalnya emang dia jujur dan dia bisa menunjukkan ke masyarakat Indonesia nantinya kalau misalnya dia emang bagus kinerjanya, ya dia bakal dipilih. Setuju nggak? setuju. Terus? Enggak, tadi dulu bentar. Apa sih Mas di sini fungsinya? Jadi inti dari video react kita kali ini adalah mau siapapun yang nyapres, mau dia dari kalangan atas atau kalangan bawah atau kalangan manapun, dia akan tetap dipilih oleh rakyat dan dia akan tetap menjadi wakil rakyat. Ya tetap harus jujur, adil, makmur. Jujur dan adil gitu kan. Mau seberubah apapun koalisinya, mau dia dari partai mana, ya pokoknya intinya kayak dia mau dari partai manapun, mau seterjal apapun, tantangannya segede apapun, ya kalau misalnya emang dia adalah pilihan rakyat, ya dia akan menjadi pemenangnya gitu.
Semoga Mas dari partai apa tadi PKN ya? Partai Koalisi Nasional. Oh ini tuh emang bisa fleksibel ganti-ganti gitu ya? Kolaborasi bisa, Kecantikan bisa, cantikan bisa. kejantanan, Kejantanan, kekeluargaan, keterlambatan, kereta api, Nah, nah, itu tadi video react kita bersama Mas Sultan dari PKN. Sultan Syadila Ramadan, Ikom, Sabar Mas. Nah, itu tadi video dari kita. Apa ya? Oh ya, jangan lupa komen di bawah menurut kalian gimana nih tentang ya katanya ada gangguan peta koalisi yang ada bla. Ya katanya ada gangguan Mana atau sih? perubahan. Apa sih? komen di bawah. Oh, masa lagi nyari. Nah, itu tadi video react kita dari video yang sedang viral yaitu koalisi mulai bergoyang lagi, jalan Dan Anies makin terjal. Nah, ya intinya kita tadi nge-react video itu ya. Gimana nih menurut kalian, apakah jalan Anies memang betul semakin terjal, rintangannya semakin banyak atau ya nggak Atau apa-apa? terjal nih jalanannya Pak Anies. Angkat aja lah nih, udah deh. Balik lagi aja deh. Ya pokoknya intinya itu ya, jangan lupa komen di bawah dan saksikan terus episode-episode selanjutnya dan Betul. stay tune di Berita Begini Reaksi kita. Langsung ngomong begini gue kaget.